Katakan di dusun itu ada 10 usulan, di dusun 2 ada 10 usulan, di dusun 1 ada 10 usulan, berarti 30 usulan. Lalu 30 usulan ini akan kita bawa ke tingkat desa, namanya musyawarah desa. Tentu dana ADD tidak akan cukup membangun 30 item tadi. Makanya kita membuat kesepakatan bahwa yang menunjuk yang bersifat urgen dan prioritas itu BPD. Kalau hanya bisa dibangun dia 10 item, tentu yang 20 item lagi menjadi jangka menengah dan jangka pendeknya. Begitu kira-kira. Percuma saya ini kalau membahas kita tentang ADD, saya katakan misalnya saya membangun semenisasi, ternyata katakanlah gang amal, gang surga, dia minta pengerasan jalan, berarti saya sudah berbohong dengan visi dan misi saya. Saya katakan saya ingin membangun semenisasi, sementara masyarakat minta pengerasan. Tentu kita realisasikan pengerasannya, bukan semenisasinya. Gitu kira-kira kan? Iya. Jadi katakan misalnya masyarakat meminta ambulan. Untuk apa saya bangun turap kalau masyarakat minta ambulan? Tentu yang kita realisasikan ambulan, bukan turapnya. Begitu kira-kira. Cocok? Iya. Jadi kita berajaskan musyawarah kalau terkait dengan ADD. Ya, Pak ya. Begitu ya kira-kira ya. Nanti akan kita musyawarahkan di tingkat musyawarah desa. Lalu BPD nanti akan menunjuk mana yang bersifat urgen dan prioritas yang harus segera direalisasikan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amir Tarigan. Nah, ini Humas SSM ini. Ini Pak Humas SSM nanyanya sama saya ini sama dengan jeruk makan jeruk ini. Masyarakat tidak akan ribut. Setuju? Terkait juga dengan SSM, ini mohon maaf ini Pak Humas, saya menyampaikan visi misi tegas-tegas saja. Kalau nanti kesepakatannya 70% itu atau kuota kapasitas karyawan 40 orang, saya pastikan itu orang Kota Tandun meskipun kita bersinggungan. Ya. Jadi itu ya kepada Pak Humas SSM. Tapi sebenarnya kalau tidak dibuka pun masyarakat mungkin tidak tahu. Kalau terkait dengan perwiritan, setiap wirid akbar kan memanggil ustadz. Insya Allah biaya ustadznya tiap bulan kita yang bayar semua. Hidup ini mencari ridho ilahi bukan murka ilahi. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, pemimpin para syekh, membilang, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Hanya engkau ya Allah yang kumaksud dan hanya ridhomu yang kuminta. Saya tidak perlu minta ridho dari manusia. Amin. Ya. Dan pertanyaan kepada calon nomor 1 yaitu Bapak Muhammad Tosin. Saya sebagai tokoh masyarakat Dusun 3, sekiranya besok Bapak Muhammad Tosin duduk sebagai pemenang nomor 1 dalam pemilihan Pilkades periode 2023-2029. Iya Pak Tosin. Nah, jadi yang pertama yaitu tadi udah Bapak sebutkan, selama perjalanan perusahaan yang ada di sini, terutama yaitu mengenai pekerja, yaitu saya minta nanti Bapak calon kepala desa, yang mana kalau Bapak terpilih nanti, jangan ada pihak luar yang di desa Kota Tandun. Tidak terkecuali Bapak kepala desa, humas pun kita juga. Apa artinya kita duduk di desa Kota Tandun ini? Orang lain yang masuk. Kita contohkan aja perusahaan terbesar di SPR ini. Masjid Al-Fala aja tidak tuntas dia bikin. Jangankan yang lain pekerja.
Wajar kita minta Pak, perusahaan terbesar di Kota Tandun minyaknya disedot tiap hari, hasilnya dibagi kabupaten, provinsi, pusat. Sedikit untuk membangun rumah ibadah untuk anak kemanakan di desa Kota Tandun pun nggak selesai. Jadi itu harapan saya Pak, tegas, jangan pilih kasih Bapak. Mentang-mentang Bapak ada kawan anggota dewan, Bapak masukkan dari luar anak tenaga kerja yang dari luar. Nggak cocok tuh Pak. Sudah 2-3 kali mengajukan sampai ke kabupaten untuk PDAM yang mengadakan air minum di Kota Tandun pun susah. Pipanya aja yang ditanam, busuk tuh pipanya tuh besok.